Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang topik kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Berikut adalah daftar anggota kelompok kami. Angka kemiskinan di Indonesia meningkat. Badan Pusat Statistik atau BPS telah merilis data terkait kemiskinan di Indonesia berdasarkan Survei Ekonomi Nasional September tahun 2020. Menurut data tersebut, presentasi penduduk miskin pada September tahun 2020 naik menjadi 10,19%, meningkat 0,41% pada Maret tahun 2020 dan meningkat 0,97% pada September 2019. Disebutkan jumlah penduduk miskin pada September tahun 2020 sebesar 27,55 juta orang dan meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret tahun 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September tahun 2019. Kelompok kemiskinan di Indonesia. Kelompok kemiskinan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu kelompok kemiskinan perkotaan dan kelompok kemiskinan pedesaan. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret tahun 2020 sebesar 7,38%, naik menjadi 7,88% pada bulan September tahun 2020. Sementara itu, persentase penduduk miskin pedesaan pada Maret tahun 2020 sebesar 12,82% dan naik menjadi 13,20% pada September tahun 2020. Dibandingkan Maret tahun 2020, jumlah penduduk miskin pada bulan September tahun 2020 perkotaan naik sebanyak 876,5 ribu orang dari 11,16 juta orang pada bulan Maret tahun 2020 dan menjadi 12,04 juta orang pada September tahun 2020. Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin pedesaan naik sebanyak 249,1 ribu orang dari 15,26 juta orang pada bulan Maret tahun 2020 dan menjadi 15,51 juta orang pada bulan September tahun 2020. Garis kemiskinan. Garis kemiskinan pada bulan September tahun 2020 tercatat sebesar Rp458.947 per kapita per bulan dengan komposisi garis kemiskinan pada makanan sebesar Rp339,4 atau 73,87%. Dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp119.943 atau 26,13%. Pada bulan September tahun 2020, rumah tangga miskin di Indonesia rata-rata memiliki 4,83 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata sebesar Rp2.216.714 per rumah tangga miskin per bulan. Secara umum, pada periode bulan September tahun 2010 hingga bulan September tahun 2020, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, kecuali pada September tahun 2013, Maret tahun 2015, Maret tahun 2020, dan September tahun 2020. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode September tahun 2012 dan Maret tahun 2015 dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret tahun 2020 dan September tahun 2020 disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang melanda di Indonesia. Kemiskinan di masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Pada bulan Agustus tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka atau TPT sebesar 7,07% naik 1,84% dibandingkan bulan Agustus tahun 2019, yaitu sebesar 5,23%. Lebih lanjut, sebanyak 29,12 juta penduduk usia kerja atau 14,28% terdampak COVID-19 pada bulan Agustus tahun 2020 dengan rincian 2,56 juta penduduk menjadi pengangguran, 0,76 juta penduduk menjadi bukan angkatan kerja, 1,77 juta penduduk sementara tidak bekerja, 24,03 juta penduduk bekerja dengan pengurangan jam kerja atau shorter hours. Persentase angka kemiskinan berdasarkan pulau di Indonesia. Dijelaskan, persentase penduduk miskin terbesar berada di wilayah Pulau Maluku dan Papua, sebesar 29,15%. Sedangkan persentase penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan sebesar 4,33%.
Dari sisi jumlah, sebagian besar penduduk miskin masih berada di Pulau Jawa, sebanyak 14,75 juta orang, sedangkan jumlah penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan yaitu 1,02 juta orang. Data kemiskinan di Pulau Sumatera. Persentase penduduk miskin perkotaan sebesar 8,65%, persentase penduduk miskin pedesaan sebesar 11,66%, total persentase penduduk miskin sebesar 10,16%. Jumlah penduduk miskin perkotaan sebesar 2.306,81 ribu orang. Jumlah penduduk miskin pedesaan sebesar 3.759,37 ribu orang. Total penduduk miskin sebesar 6.066,18 ribu orang. Data kemiskinan di Pulau Jawa. Persentase penduduk miskin perkotaan sebesar 6,82%. Persentase penduduk miskin pedesaan sebesar 12,81%. Total persentase penduduk miskin sebesar 9,82%. Jumlah penduduk miskin perkotaan sebesar 8.105,76 ribu orang. Jumlah penduduk miskin pedesaan sebesar 6.646,27 ribu orang. Total penduduk miskin sebesar 14.752,03 ribu orang. Data kemiskinan di Pulau Bali dan di Pulau Nusa Tenggara. Persentase penduduk miskin perkotaan sebesar 9,18%. Persentase penduduk miskin pedesaan sebesar 17,77%. Total persentase penduduk miskin sebesar 13,48%. Jumlah penduduk miskin perkotaan sebesar 633,96 orang. Jumlah penduduk miskin pedesaan sebesar 1.482,53 ribu orang. Total penduduk miskin sebesar 2.116,49 ribu orang. Data kemiskinan di Pulau Kalimantan. Persentase penduduk miskin perkotaan sebesar 4,33%. Persentase penduduk miskin pedesaan sebesar 7,60%. Total persentase penduduk miskin sebesar 5,97%. Jumlah penduduk miskin perkotaan sebesar 375,55 orang. Jumlah penduduk miskin pedesaan sebesar 640,56 orang. Total penduduk miskin sebesar 1.016,11 ribu orang. Data kemiskinan di Pulau Sulawesi. Persentase penduduk miskin perkotaan sebesar 5,83%. Persentase penduduk miskin pedesaan sebesar 13,68%. Total persentase penduduk miskin sebesar 9,76%. Jumlah penduduk miskin perkotaan sebesar 477,07 orang. Jumlah penduduk miskin pedesaan sebesar 1.584,44 ribu orang. Jumlah penduduk miskin sebesar 2.061,51 ribu orang. Data kemiskinan di Pulau Maluku dan di Pulau Papua. Persentase penduduk miskin perkotaan sebesar 5,03%. Persentase penduduk miskin pedesaan sebesar 29,15%. Total persentase penduduk miskin sebesar 17,09%. Jumlah penduduk miskin perkotaan sebesar 139,34 orang. Jumlah penduduk miskin pedesaan sebesar 1.398,02 ribu orang. Total penduduk miskin sebesar 1.537,36 ribu orang. Berikut merupakan data persentase penduduk miskin menurut provinsi pada bulan September tahun 2019 dan pada bulan Maret tahun 2020. Provinsi Aceh mengalami penurunan sebesar 14,99%. Provinsi Sumatera Utara mengalami kenaikan sebesar 8,75%. Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan sebesar 6,28%. Provinsi Riau mengalami penurunan sebesar 6,82%. Provinsi Jambi mengalami kenaikan sebesar 7,58%. Provinsi Sumatera Selatan mengalami kenaikan sebesar 12,66%. Provinsi Bengkulu mengalami kenaikan sebesar 15,03%. Provinsi Lampung mengalami kenaikan sebesar 12,38%. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami kenaikan sebesar 4,53%. Provinsi Kepulauan Riau mengalami kenaikan sebesar 5,92%. Provinsi DKI Jakarta mengalami 4,53%. Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan sebesar 7,88%. Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan sebesar 11,41%. Provinsi DKI Yogyakarta mengalami kenaikan sebesar 12,28%. Provinsi Jawa Timur mengalami 11,09%. Provinsi Banten mengalami kenaikan sebesar 5,92%. Provinsi Bali mengalami kenaikan sebesar 3,78%. Provinsi NTB mengalami kenaikan sebesar 13,97%. Provinsi NTT mengalami kenaikan sebesar 20,90%. Provinsi Kalimantan Barat mengalami penurunan sebesar 7,17%. Provinsi Kalimantan Tengah mengalami kenaikan sebesar 4,82%. Provinsi Kalimantan Selatan mengalami penurunan sebesar 4,38%. Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan sebesar 6,90%. Provinsi Kalimantan Utara mengalami kenaikan sebesar 6,80%. Provinsi Sulawesi Utara mengalami kenaikan sebesar 7,62%.
Provinsi Sulawesi Tengah mengalami penurunan sebesar 12,92%. Provinsi Sulawesi Selatan mengalami kenaikan sebesar 8,72%. Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami penurunan sebesar 11%. Provinsi Gorontalo mengalami penurunan sebesar 15,22%. Provinsi Sulawesi Barat mengalami penurunan sebesar 10,87%. Provinsi Maluku mengalami penurunan sebesar 17,44%. Provinsi Maluku Utara mengalami penurunan sebesar 6,78%. Provinsi Papua Barat mengalami penurunan sebesar 21,37%. Provinsi Papua mengalami penaikan sebesar 26,64%. Penurunan tertinggi kemiskinan terjadi di Sulawesi Tengah, yaitu turun sebesar 0,26%, dan peningkatan tertinggi kemiskinan terjadi di Provinsi DKI Jakarta sebesar naik 1,11%. Berikut merupakan data Gini Ratio menurut provinsi pada bulan September tahun 2019 dan pada bulan Maret tahun 2020. Pada bulan Maret tahun 2020, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,381. Angka ini meningkat 0,001 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio pada bulan September tahun 2019 yang sebesar 0,380 dan menurun 0,001 poin dibanding dengan Gini Ratio pada bulan Maret 2019 yang sebesar 0,382. Gini Ratio di daerah perkotaan pada bulan Maret tahun 2020 tercatat sebesar 0,393. Naik dibanding Gini Ratio pada bulan September tahun 2019 yang sebesar 0,391 dan Gini Ratio pada bulan Maret 2019 yang sebesar 0,392. Gini Ratio di daerah pedesaan pada bulan Maret tahun 2020 tercatat sebesar 0,317, naik dibanding Gini Ratio pada bulan September tahun 2019 yang sebesar 0,315, dan tidak berubah dibanding Gini Ratio pada bulan Maret tahun 2019 yang sebesar 0,317. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40% terbawah adalah sebesar 17,73%. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada bulan Maret tahun 2020 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayahnya, di daerah perkotaan, angkanya tercatat sebesar 16,93%, yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan sedang. Sementara untuk daerah pedesaan, angkanya tercatat sebesar 20,62%, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah. Ya, selanjutnya pada slide ini saya akan menjelaskan. Faktor penyebab kemiskinan di Indonesia begitu beragam. Kemiskinan merupakan masalah utama yang menjadi perhatian bagi pemerintah. Tentu saja, bukan hanya di Indonesia yang memiliki masalah seperti ini. Banyak negara yang memiliki masalah serupa, bahkan lebih parah dari Indonesia, seperti halnya yang ada di negara-negara di benua Afrika. Di benua Afrika, rata-rata pendapatan per kapita per tahunnya di bawah angka 1.500 US dollar. Sedangkan di Indonesia, pendapatan per kapita pada tahun 2019 itu sekitar kurang lebih 4.193 US dollar. Namun sebenarnya ada juga negara-negara maju yang mampu mengatasi masalah kemiskinan sedikit demi sedikit seperti halnya negara Tiongkok, Singapura, Brunei Darussalam, Qatar, dan lain-lain. Kemiskinan itu merupakan suatu kondisi ketika seorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan yang layak. Hal ini juga biasanya ditentukan oleh pemerintah melalui penetapan garis kemiskinan yang ditentukan oleh kebijakan ekonomi pemerintah. Jadi, kemiskinan bisa juga disebabkan oleh gagalnya perkembangan ekonomi yang direncanakan oleh pemerintah. Selanjutnya, ada pula alasan kemiskinan itu bisa terjadi. Kemiskinan bisa terjadi itu ada beberapa faktor. Faktor yang pertama itu adalah tingkat pendidikan yang masih rendah. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pendidikan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap orang. Bila seseorang tidak memenuhi kebutuhan pokoknya tersebut, maka tidak dapat dipenuhi oleh orang tersebut dan dapat disimpulkan bahwa itulah penyebab kemiskinan. Dalam konteks ini, penyebab kemiskinan adalah kebutuhan pokok yang merupakan pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan seseorang cenderung kurang memiliki keterampilan, wawasan,
dan juga pengetahuan yang memadai untuk kehidupannya. Sedangkan di dunia pekerjaan maupun dunia usaha, pendidikan adalah modal untuk bersaing dalam mendapatkan kesejahteraan nantinya. Oleh karena itu, terjadi banyak pengangguran dan penyebab kemiskinan yang disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah ini. Yang kedua adalah masih terbatasnya lapangan pekerjaan. Dengan terbatasnya lapangan pekerjaan, masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Karena dengan bekerjalah seseorang mendapat upah yang nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya tersebut. Keterbatasan lapangan akan membawa konsekuensi penyebab kemiskinan pada masyarakat. Tetapi bisa saja seseorang menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, tetapi tidak memungkinkan atau kemungkinannya sangat kecil untuk masyarakat miskin karena keterbatasan keterampilan maupun modal. Banyak pengangguran di suatu negara juga bisa menjadi patokan kemiskinan di suatu negara. Semakin besar jumlah pengangguran, maka semakin besar bertambahnya pula penyebab kemiskinan di negara tersebut. Hal ini juga bisa disebabkan oleh ketidakstabilan ekonomi dan ketidakpastian arah politik dan kebijakan negara tersebut. Yang ketiga adalah malas bekerja. Walaupun malas bekerja merupakan hal yang sepele, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk Kemudian yang ketiga adalah malas bekerja. Hal ini yang paling sering menjangkiti seseorang yang tidak ingin maju dan beranggapan bahwa kemiskinan itu adalah takdir. Hal tersebut membawa seseorang tidak bergairah dan bersikap acuh tak acuh untuk bekerja dan mengantarkan mereka kepada kemiskinan dan membuat kesejahteraannya menghilang. Kemudian yang keempat adanya keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya yang dimaksud ini adalah keterbatasan sumber daya alam maupun modal. Suatu masyarakat bisa akan dilanda kemiskinan. Hal ini terjadi karena alam sekitar yang tidak lagi memberikan keuntungan. Ketika sumber daya alam miskin atau tidak dapat diolah lagi, itulah salah satu penyebab kemiskinan. Terkadang hal tersebut terjadi memang bukan karena kehendak masing-masing orang. Bisa saja hal tersebut terjadi karena adanya bencana alam yang melanda suatu daerah. Bencana alam akan menyebabkan semua potensi alam, infrastruktur maupun kondisi psikologis orang-orang yang terdampak mengalami kerusakan. Kadang memang hal tersebut akan dapat diatasi dan kadang bahkan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Untuk mengatasi kerusakan tersebut, biasanya juga dibutuhkan waktu yang sangat lama. Selain itu, dari bencana alam, banyak orang-orang yang kehilangan harta bendanya, sehingga langsung jatuh miskin setelahnya itu. Selain itu, keterbatasan modal juga menghambat perkembangan seseorang, apalagi untuk orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Tidak hanya bermodal material, orang tersebut juga akan memiliki keterbatasan modal, keterampilan, ataupun pengetahuan. Hal ini tentunya menjadi penyebab kemiskinan yang cukup serius. Dan yang terakhir, yang kelima itu adanya kurangnya dukungan pemerintah. Banyak negara di dunia yang memberikan program kesejahteraan sosial, bantuan pendidikan yang bisa diakses oleh semua orang. Sayangnya banyak juga negara yang nggak bisa memberikan jenis bantuan tersebut, yang mengakibatkan banyak orang miskin yang terjerat jatuh dalam kemiskinannya. Selain itu, ada juga dana yang dikorupsi oleh pemerintah. Hal itu juga berujung tidak efektif untuk memberantas penyebab kemiskinan yang sudah disebutkan di atas tadi. Penyebab utama kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah berkurangnya lapangan pekerjaan. Yang kedua adalah banyaknya beban hidup yang harus ditanggung. Yang ketiga adalah keterbatasan sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Yang keempat adalah banyaknya manipulasi. Dan yang kelima adalah banyaknya korupsi. Dampak kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah tingkat pengangguran tinggi. Yang kedua adalah tingkat kriminalitas tinggi. Yang ketiga adalah tertutupnya akses pendidikan. Dan yang terakhir adalah angka kematian tinggi.
Yang pertama, update data penduduk. Target penerimaan program Keluarga Harapan atau PKH yang dianggarkan pemerintah selama pandemi adalah 10 juta keluarga dengan alokasi anggaran senilai 37,4 triliun atau 3,7 juta per tahun. Sementara, kartu sembako ditargetkan sebanyak 20 juta keluarga dengan anggaran senilai 43,6 triliun yang terdiri dari 200.000 per bulan selama 9 bulan, termasuk 600.000 untuk 1.776 juta keluarga di Jabodetabek selama 3 bulan. Selain itu, ada transfer cash dari program Kartu Prakerja untuk 5,6 juta peserta senilai 600.000 selama 4 bulan. Kedua, ada integrasi penyaluran bansos. Di banyak tempat, berbagai bentuk bantuan sosial yang berbeda-beda jenis dan jumlahnya telah menimbulkan ketegangan sosial di sejumlah daerah. Hal ini diperparah dengan basis data bantuan sosial, khususnya data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, yang digunakan oleh pemerintah daerah yang belum mencakup masyarakat yang sebelumnya tidak terdata namun kondisi ekonominya memburuk selama pandemi. Salah satu alternatif yang dapat ditempuh pemerintah adalah menggandeng bank-bank pemerintah untuk melakukan transfer bantuan sosial secara langsung melalui rekening khusus untuk setiap penerima bantuan. Yang ketiga, ada subsidi administered prices, yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan hampir miskin, terutama dengan menurunkan biaya-biaya yang dikontrol pemerintah. Di antaranya adalah menurunkan harga BBM, menambah jumlah rumah tangga penerima diskon potongan tarif listrik, sehingga mencakup minimal seluruh pelanggan 900 volt ampere. Ketiga, menurunkan harga LPG 3 kg yang kebanyakan dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke bawah. Yang terakhir, memberikan diskon atau menggratiskan tarif air untuk rumah tangga khususnya di daerah-daerah yang menerapkan PSBB. Yang keempat, ada insentif di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Meningkatkan insentif bagi petani, peternak, dan nelayan melalui skema pembelian produk oleh pemerintah dan perbaikan jalur logistik hasil pertanian, peternakan, dan perikanan perlu dilakukan mengingat sektor tersebut terus berproduksi dan menghadapi minimnya serapan pasar. Dan yang terakhir, ada pengelolaan APBN secara cermat. Meningkatnya intervensi pemerintah untuk mengatasi pandemi tentunya berdampak pada peningkatan anggaran belanja pemerintah. Meskipun terdapat ruang untuk memperlebar defisit, pemerintah dapat mengoptimalkan realokasi anggaran yang telah disusun dan menerapkan beberapa kebijakan alternatif. Salah satunya adalah melakukan realokasi anggaran penanganan COVID-19 senilai 150 triliun dari total pembiayaan senilai 405 triliun yang semula diperuntukkan untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional yang belum dijelaskan rinciannya, untuk kegiatan anggaran sosial safety net, dan peningkatan anggaran penanggulangan COVID-19. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di kota dan di desa Indonesia pada tahun 2020 sebesar 26,42 juta. Angka ini naik 5,09% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 25,14%. Dengan meningkatkan anggaran sosial yang diberikan kepada masyarakat, seperti program Keluarga Harapan atau PKH, Kartu Indonesia Pintar, dan lain-lain yang sejenisnya. Lalu mendanai Kartu Prakerja sebesar 20 triliun. Dengan Kartu Prakerja, masyarakat yang belum memiliki pekerjaan bisa mendapat pembinaan dan pelatihan.
Untuk mengurangi kemiskinan, kami sebagai generasi muda akan mengajak anak-anak muda untuk menanamkan kepedulian, nilai-nilai sosial, dan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin melalui dana bantuan yang kami kumpulkan melalui iuran, membuka penggalangan dana. Kemudian hasil itu akan kami serahkan kepada masyarakat yang kurang mampu sebagai modal mereka untuk membuka usaha, bukan yang untuk mereka konsumsi pribadi. Misalnya, membuka industri rumah tangga, bengkel kecil-kecilan, usaha perikanan, peternakan, dan sebagainya. Dengan melalui cara tersebut, paling tidak mengurangi jumlah angka kemiskinan di negara ini.